Hai, halo kawan-kawan pecinta catur dan selamat datang kembali di Naruchess Channel. Di video kali ini, saya akan membahas partai catur yang sangat menarik yang dimainkan antara Vasily Ivanchuk melawan Wang Hao. Permainan ini terjadi pada 11 September 2009. Dan oke, baiklah kawan-kawan, kita langsung ke permainan. Di sini Ivanchuk sebagai putih dan Wang Hao memegang hitam. Permainan dimulai dengan D4 dan kuda F6, lalu C4 dan E6. Dilanjut kuda C3 dan gajah ke B4. Lalu pion E3 dan Wang Hao langsung bergerak pendek. Ivanchuk melanjutkan dengan gajah D3, pion ke D5, mencoba menentang pion di C4. Tantangan itu diabaikan saja dengan memainkan kuda ke F3, pion ke B6, mempersiapkan gajah ke B7. Ivanchuk menjawab ini dengan A3, membuat pilihan gajah mau pergi atau memakan kuda. Gajah pergi pun saya rasa juga nggak menguntungkan buat hitam. Jadi dia memakan kuda, dan sudah jelas dimakan kembali dengan pion. Permainan kembali dilanjutkan dengan C6. Baru di sini Ivanchuk memakan pion di D5. Setelah dimakan kembali dengan pion C, menteri ke E2 terlebih dahulu, sehingga membuat Wang Hao memilih mengembangkan kudanya ke C6. Oke, akhirnya di sini Ivanchuk bergerak pendek, kuda manuver ke A5. Langsung dijawab saja dengan A4. Gerakan ini membuat gajah berkesempatan ke A3 agar lebih bisa aktif sekaligus menyerang benteng. Namun sebelum itu terjadi, benteng sudah dipindahkan ke E8. Terlihat Wang Hao di sini akan memulai menyisir serangan dari tengah atau pusat ya. Ivanchuk pun sigap dengan memainkan kudanya ke E5. Balasan yang kurang lebih sama, kuda ke E4. Namun sayangnya itu langsung diserang dengan pion F3, sehingga membuatnya dia mundur ke D6. Gajah terus mengejarnya ke A3. Sekarang Wang Hao mengabaikan itu dengan memainkan gajah ke B7. Untuk persiapan bawa benteng ke C8, yang akan semakin berfokus pada serangan pusat. Ivanchuk langsung menukar gajahnya dengan kuda, yang otomatis dimakan kembali dengan menteri. Lanjut lagi pion F4, jelas itu membuka jalan menteri agar lebih bisa agresif ke H5 atau G4. Namun petak H5 diblokir oleh pion G6, ya menteri masih bisa ke G4. Kuda yang kurang aktif ini ditawarkan ke C4. Dan perlu diketahui guys, terlihat jika kuda memakan kuda, lalu pion memakannya kembali, gajah akan bisa memakan pion. Tapi itu sebenarnya bukan pion gratis ya, karena hitam bisa membalasnya dengan benteng A atau E ke C8. Namun kuda ini juga sekaligus menyerang pion E3 yang menjadi serangan garpuan menteri dan juga benteng. Jadi di sini Ivanchuk memundurkan menterinya ke G3, menjaga pion. Menteri juga mundur ke C7, menyerang pion secara tidak langsung. Baru di sini Ivanchuk menukar gajahnya dengan kuda, yang tentu dimakan kembali dengan pion. Kalian bisa lihat sendiri, pion-pion ini sekarang aman. Mengingat hitam juga hanya punya gajah terang, ini akan bagus buat putih jika ending sampai terjadi. Pada tahap ini, Ivanchuk mulai bermain lebih brutal. Dia memulainya dengan pion F5. Pion ini tidak gratis kawan-kawan, karena pion G terpaku pada menteri ya. Kuda yang akan menjadi ancaman ini diusir dengan pion F6. Jika kuda pergi, saya menjamin 70%-an lah menteri akan memakan menteri. Tapi nyatanya, kuda ini gak takut kawan-kawan. Nah, apakah kalian tahu gerakan terbaik putih saat ini? Yap, Ivanchuk nekat mengorbankan kudanya dengan memakan pion G6 yang menjadi pertahanan cukup kuat buat raja. Tentu hal ini membuat Wang Hao tidak punya pilihan lain selain memakan kuda. Oke, jika kalian berpikir pion memakan pion skak, tentu Wang Hao tidak akan memakan pion kembali, karena raja hanya akan ke H8 yang udah pernah saya jelaskan di video sebelumnya. Ini adalah pion kawan. Oleh karenanya Ivanchuk memilih langsung menyerang menteri dengan benteng F7. Oke, menteri ke C6 membuat ancaman skakmat juga. Yang berarti ini membuat putih tidak bisa sembarangan memakan pion E5 untuk ancaman skakmat. Ya,
udah mengorbankan kuda, Ivancuk malah lebih berani kawan-kawan. Dia memakan pion H7 skak, sekarang mengorbankan benteng. Ya, memang ada dua pilihan. Namun Raja H8 sekarang itu jelas skakmat. Satu pilihan terakhir adalah Wang Hao harus memakan benteng. Benteng yang masih pasif ini mulai membantu ke F1 skak. Raja dipaksa lagi ke E7. Jika menteri G7 skak, rajanya akan ke D8 yang membuat hitam tidak cukup buruk karena masih berlindung di samping benteng. Trik brilian kembali dimainkan Ivancuk. Dia mempromosikan menteri, tapi hanya untuk dikorbankan kawan-kawan. Ya, seperti yang saya katakan tadi, hal ini dilakukan agar benteng tidak ikut mengganggu. Oke, jelas menteri harus dimakan, baru menteri ke G7 skak. Saya rasa Raja H8 bisa sedikit memperpanjang permainan. Namun Wang Hao memilih memainkan Raja ke D6, itu langsung disusul dengan menteri yang memakan pion E5 skak. Raja ke D5, dan sebelum Ivancuk membalasnya, di sini juga Wang Hao udah menyerah. Ivancuk di sini bermain sangat brilian. Unggul 2 pion, tapi kalah benteng dan gajah. Yang lebih tragis lagi, Raja terkepung dengan pion di tengah papan kan kawan. Dan oke, apabila permainan dilanjutkan, jelas sekali kawan-kawan, benteng akan ke D1 skak yang akan membuat dua pilihan. Pertama Raja C5 yang akan berakhir dengan menteri E7 skak, menteri menutup dan dimakan kembali skakmat. Atau pilihan kedua adalah Raja ke E4. Di sini putih bisa memainkan menteri ke G5 untuk ancaman 2 skakmat seperti ini. Atau kalau mau melangkah paksa juga bisa sih, dengan benteng ke D4 skak, Raja ke F5 benteng F4 skakmat ya. Atau Raja memakan pion, menteri G5 skak, rajanya bisa ke E2, jelas skakmat cantik dengan menteri ke D2. Bam, sangat keren kawan-kawan. Jika ini sampai beneran terjadi, Raja Hitam ini benar-benar seperti diculik oleh para perwira putih. Lihatlah, Raja Hitam ini bisa sampai ke E2, sedangkan para pasukannya sendiri malah asik-asikan makan rempeyek tuh di belakang. Ya, sekali lagi, menang perwira tidak akan menjamin kemenangan di papan pertempuran. Dan oke, baiklah kawan-kawan, sekian dulu video kali ini. Semoga videonya bisa menghibur dan partainya bisa bermanfaat. Dan adanya salah kata, saya mohon maaf. Salam chess lovers, terima kasih.